Rumput laut merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar di Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia menempati posisi kedua sebagai produsen rumput laut terbesar setelah Tiongkok. Dalam 2 tahun terakhir, volume ekspor rumput laut Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, volume ekspor rumput laut Indonesia mencapai 195.574 ton dengan nilai mencapai 279,58 juta dolar Amerika. Sementara pada tahun 2021, volume ekspor rumput laut Indonesia mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 30%, yaitu di angka 225.612 ton dengan nilai 345,11 juta dolar Amerika Serikat. Tak heran, rumput laut kemudian menjadi salah satu komoditas unggulan dengan prospek pasar yang luas baik dalam maupun luar negeri, tak terkecuali di Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang terletak di ujung utara Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten ini juga berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Luas wilayah Kabupaten Nunukan yaitu 14.247,50 km persegi. Panjang garis pantai 304,87 km. Luas areal pantai pulau sebesar 26.393 hektar dan luas areal pantai mainland sebesar 11.141,98 hektar. Potensi ini sangat menjanjikan bagi masyarakat petani rumput laut Kabupaten Nunukan. Sejak 2008 hingga saat ini, mayoritas masyarakat yang bermukim di sepanjang pesisir pantai Pulau Nunukan hingga Pulau Sebatik menjadikan rumput laut sebagai sumber mata pencaharian mereka. Budidaya rumput laut sangat menjanjikan daripada sekedar menekuni aktivitas sebagai nelayan tangkap. Bahkan pesatnya pertumbuhan usaha budidaya rumput laut telah menimbulkan multiplier effect atau dampak berganda bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. Dampak ini tidak hanya bagi pemilik usaha itu sendiri, melainkan seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses perputaran ekonomi di Kabupaten Nunukan. Kegiatan mengikat bibit rumput laut pada tali ini biasa disebut mak betang. Pembudidaya membutuhkan tenaga bantuan untuk melakukannya. Hal ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan upah yang dikeluarkannya sebesar 12-15 ribu rupiah per tali bentangan. Dalam sehari, mereka mampu menghasilkan upah kerja sebesar 150 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah. Inilah salah satu bentuk multiplier effect yang memacu peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan, dan hal tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Tanya Mak ya. Tadi kita Aku nggak tahu tanya Mak. Untuk datang ke sini tuh waktunya jam berapa? Waktunya kalau aku Jam 6 sudah datang ke tempat pengikatan ya. ya, tanya si Nah, Mai, Maci, si Mai mau pasang. satu hari itu kira-kira berapa dibayar kita? Ini tergantung harga bibit. Kalau harga rumput naik, kalau Satu tali? tali. Satu tali ya. Kalau harga rumput turun sekarang kan 12.000. Sekarang 12.000 harganya. Sekarang. Satu hari bisa berapa tali Maci? Kalau Biasa beli? kalau aku sendiri 10. 10. Kalau aku kan dia Sabtu Minggu dia dagang. Kalau hari Kamis macam hari lain kan dia keliling 10 satu hari itu ya. Dari jam berapa tadi? dari jam 6 Sampai tergantung talinya lah. Biasa sampai jam 3 sore. kadang-kadang sampai jam 3, jam 5 pernah. Enggak. Kalau banyak tali ya biasa. Paling banyak pernah diikat berapa tali?
di satu hari? Bisa 14. 14 itu paling banyak sudah. Paling banyak. Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Produksi rumput laut Kabupaten Nunukan rata-rata mencapai 3.000 ton per bulan. Pada tahun 2021, produksi rumput laut Kabupaten Nunukan sebesar 35.680,82 ton atau dengan nilai mencapai 713 miliar 600 juta rupiah. Besar nilai ini hampir mencapai besar nilai APBD Kabupaten Nunukan dalam satu tahun. Sungguh ini berkah bagi masyarakat Kabupaten Nunukan secara umum, dan tentu proses ekonomi usaha budidaya rumput laut merupakan elemen penting dalam proses pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan. Namun, prospek pertumbuhan ekonomi melalui usaha budidaya rumput laut tidak dibarengi dengan upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Perlu diketahui bahwa sebagai produsen atau penghasil rumput laut terbesar di Indonesia, Kabupaten Nunukan tampaknya belum mengantisipasi dampak lingkungan akibat dari budidaya rumput laut yang secara kuantitas semakin meluas. Sebab para pembudidaya rumput laut menggunakan botol plastik sebagai pelampung pengikat rumput laut. Hal ini mengakibatkan sepanjang pesisir pantai Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik harus memanen 25 ton sampah plastik dalam bentuk botol setiap bulannya, atau setara dengan 300 ton sampah botol plastik dalam satu tahun. Situasi ini sangat memprihatinkan bagi keberlangsungan ekosistem lingkungan. Meningkatnya pembudidaya dan produksi rumput laut di Nunukan juga jadi penyebab meningkatnya produksi limbah botol plastik. Penggunaan botol plastik sebagai pelampung rumput laut biasanya digunakan oleh pembudidaya rumput laut hanya dalam 2-3 siklus panen. Artinya, ketika masuk waktu panen selanjutnya, maka akan ada ribuan bahkan puluhan ribu botol yang dibuang karena sudah tidak dapat digunakan. Terbukti dengan banyaknya botol plastik yang hanyut di laut maupun terdampar di sepanjang bibir pantai Pulau Nunukan maupun Pulau Sebatik. Secara ekonomi, keberadaan pembudidaya rumput laut boleh dikatakan sebagai berkah bagi peningkatan ekonomi di Kabupaten Nunukan. Kesejahteraan tentu meningkat, namun sangat disayangkan bahwa limbah botol plastik yang dihasilkan dari proses pembudidayaan rumput laut ini merupakan bencana bagi ekosistem lingkungan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampah plastik butuh waktu ratusan tahun sebelum terurai sempurna. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati pada 2016, sampah di lautan telah membahayakan lebih dari 800 spesies. Dari 800 spesies itu, 40%-nya adalah mamalia laut dan 44% lainnya adalah spesies burung laut. Data itu kemudian diperbarui pada Konferensi Laut PBB di New York pada 2017 lalu. Konferensi menyebut limbah plastik lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahunnya. Jelas bahwa ini sangat membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Ini akan menjadi bencana besar jika tidak disadari secepatnya. Saat ini, ada lebih dari 150 juta ton plastik di perairan bumi. Jumlah itu bertambah 8 juta ton lagi setiap tahunnya. Grup penelitian Jambek mengeluarkan hasil riset mereka soal fakta sampah plastik di laut. Data tersebut mengesahkan posisi Indonesia berada di nomor 2 sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan dunia. Cina menghasilkan jumlah sampah terbesar di laut, yaitu 262,9 juta ton sampah. Selanjutnya ada Indonesia 187,2 juta ton. Sementara berdasarkan data yang disampaikan oleh Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, sampah plastik di Laut Indonesia telah mencapai 6,8 juta ton per tahun. Dan berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Perikanan Nunukan Kalimantan Utara, fakta bahwa hanya dalam waktu 1 bulan, limbah dari botol plastik rumput laut mencapai 25 ton. Belum termasuk sampah plastik rumahan dan lain-lain yang berhasil bocor ke laut. Dapat dikatakan bahwa kabupaten kita darurat sampah plastik. Hal ini harus cepat disadari, jika tidak entah apa yang akan terjadi di masa depan.
Berdasarkan situasi ini, kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan sebuah kebijakan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Di dalam peraturan tersebut, terdapat rencana aksi nasional atau RAN penanganan sampah plastik di laut pada 2018 sampai 2025. Harapan kita sederhana, semoga pemerintah Kabupaten Nunukan dapat menjadikan ini sebagai jalan untuk berkontribusi mengurangi produksi sampah plastik, terutama yang dihasilkan oleh limbah botol plastik para pembudidaya rumput laut. Pemerintah daerah perlu merumuskan rencana strategis dalam pengelolaan sampah, di mana para pemangku kepentingan berkolaborasi dan berkampanye untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai atau mendaur ulang plastik. Bahkan jika diperlukan, regulasi untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut, maka sebaiknya dilakukan agar tingkat keseriusan penanganan limbah plastik tersebut dapat terlaksana sesuai target. Dibutuhkan komitmen semua pihak bahwa berkah yang kita dapat dari alam tak harus berujung bencana. Kita perlu perencanaan dan aksi yang terukur agar sampah botol plastik dari limbah budidaya rumput laut ini dapat dikurangi secara signifikan. Para pembudidaya, pemerintah, dan seluruh elemen terkait wajib turun tangan untuk merumuskan komitmen dan aksi tersebut. Sebab tidak ada gunanya hari ini kita dapat menikmati sumber kekayaan alam secara sporadis jika jaminannya kelangsungan hidup dan kelestarian lingkungan kita terbengkalai. Hal itu hanya akan melahirkan kesengsaraan di masa yang akan datang. Saatnya semua pihak menyadari bahaya tersebut. Mari peduli pada keberlangsungan hidup yang ramah lingkungan dan tidak merusak kelestarian ekosistem lingkungan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?